Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ya, di sini di hari kedua dari acara Artis Talk yang akan diisi oleh seniman-seniman kita yang yaitu dimulai dari Mas Yogo. Ayo perkenalkan diri dulu. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayogo Wicaksono, biasa disebut sebagai Yogo Jahat. Kok iso Mas Yogo Jahat iki apa Mas? Nanti. Oh iya, nanti ya. Langsung jujuk sakar putih. Oh iya, maaf Mas. Santai Mas. Yo. Aja nesu koyo Ferry Mas. Terus sapa kowe, Des? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Denta Ridho, biasa dipanggil Denta. Asal mana Mas? Saya dari Batang, Mbak. Oh. Yoi. Batang sebelah. Batang iki yo sebelah kulone Kendal, sebelah wetane Pekalongan, Mas. Iku pas ngono ya. Iya. Terus Mbak iki sapa? Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Ken Rasike, biasanya juga dipanggil Beril. Beril itu apa, Mas? Aduh, Beril itu nama batu permata, asik. Batu akik ya? Batu akik, betul. Katanya mau tunangan. Nggak jadi ya? Selamat Mbak Ken. Ini berita dari mana ini? Wah, dari Mas Hani, Pak. Sumber terpercaya, Mbak. Wah, tidak bisa, itu tidak bisa. Parah sih. Asal mana, Mbak? Saya mau asal aslinya apa? Saya asal asli. Saya dari Kaltim, tapi sudah tinggal di Semarang udah lama. Musuh Madura dong. Kenapa? Musuh Madura dong. Iya, bener. Kita belum kenalan loh. Oh iya. Nama kamu siapa? Nama aku Put. Aku siapa? Kamu Put. Wah, ini kita acara apa toh? Put Show. Ya, nama saya Puput Sugiarto. Nama saya Putri Tesi Azara. Kami bukan saudara kandung. Alhamdulillahnya. Oke, Des. Bahas apa iki, Des? Komedi. Bahas dulu ya. Yo, yang ringan-ringan dulu aja ya. Ringan dulu aja. Biar. Ayo kita santai dulu aja. Bagaimana ini? Ini kan kalian ini kan seniman ya di mata orang awam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Terus dari Mas Yogo dulu deh. Aku. Yo, kamu yang di pojok kok. Itu juga pojok. Sampingku. Gimana? Gimana ini menurut Mas Yogo secara umum aja ya dalam memaknai seni itu apa? Waduh, kok susah ya jawabnya Mas Puput ya. Ringan. Kalau ditanya mengenai seni itu apa ya? Menurut saya aja. Sama menurut orang awam. Menurut saya itu seni itu sesuatu yang aneh. Itu yang pertama. Kenapa aneh? Karena seni itu muncul dari sebuah ketiadaan. Tapi dari ketiadaan tersebut muncul sesuatu yang indah banget gitu loh, bisa dinikmatin. Mantap. Nah, yang kedua,
seni itu sesuatu yang wow. Anjir, terbalik banget dari yang aneh ke wow ya. Kenapa wow? Karena saat kita melihat sesuatu yang wow, itu ya seni. Saat melihat gambar yang bagus, wow, anjir itu seni. Saat melihat gerakan yang bagus, anjir bagus itu seni tari. Saat mendengar suara yang bagus, anjir itu seni musik. Wow. Berarti segala sesuatu itu ya. Oh iya. Berarti itu Mas memaknai semuanya itu seperti dari cara pandang seni itu bagaimana Mas? Maksudnya? Maknai apa yang Mas lihat itu dalam kehidupan sehari-hari. Wah, aku ke WC ini seni nggak Mas? Hah? Aku kalau ke WC itu nyeni apa enggak? Nggak ada wow. Emang ada wow-nya? Nggak ada sih. Lah iya, kan saya Beda bilang ya? sesuatu yang wow. Wah. Itu sih menurut saya. Kalau kamu nanya saya, Hebat. Oh ya. Terus Karena Mas setiap orang Denta ini punya gimana? pandangan beda-beda ya. Kalau menurut saya seni itu sih yang selama ini saya alami ya. Seni itu ya tempat kita buat kayak cerita gitu loh. Seni itu buat yang bagi saya ini loh. Seni itu ya buat cerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Itu kita bisa salurkan tuh, bisa kita ceritakan, bisa kita salurkan, bisa kita ungkapkan melalui seni itu sendiri. Dari apa yang kita alami menjadi sebuah karya seni yang mungkin relate dengan banyak orang, bisa membuat orang kayak, wah, aku banget gitu. Menurutku seni kayak gitu sih. Tempat buat cerita gitu sih buat aku sih. Serius sih Bang. Iya Bang, serius sih Bang. Serius ya? Anjing. Jarang-jarang lagi serius. Mode komedi Pak. Nah, lalu selanjutnya Mbak Ken gimana Mbak? Ini buat saya sendiri lah ya. Kalau menurut saya itu seni itu sebagai escape. Jadi kenapa? Jadi sebagai pelarian. Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya saya sedang sedih atau sedang merasa tidak enak, saya biasanya menyalurkan itu lewat seni gitu. Wah, berarti 3 seniman kita ini keren-keren juga ya. Anjay, Perspektifnya berbeda-beda. Anjay. Sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti monokular. Anjay. Komedi. Terus ini Mas Mbak ini datang sini itu mau cerita apa sih tentang seninya itu? Lebih ke arah mana? Kan seni kan macam-macam. Alirannya gitu. Ya bisa, Iya. temanya apa gitu. Secara umum aja dulu buat gambaran yang nonton. Saya sendiri sih aliran Muhammadiyah ya. Aliran monodial itu apa Mbak? Komedi. Berat ya berat. Enggak. Saya sendiri sih lebih ke ilustrasi cerita ya. Jadi kayak ada yang bilang mungkin mirip-mirip 11-12 sama konsep art yang menggambarkan bisa situasi atau sejenisnya gitu. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Mas sih. Nah, iya Pak. Kalau saya sih Lucu dan. anjay, aja ngono ta, Des. Kalau saya itu lebih ke ilustrasi ya, dan sekarang saya lebih sering di ilustrasi digital, dan saya nanti akan sedikit bahas tentang bagaimana ide saya tentang membuat ilustrasi, proses saya membuat ilustrasi tersebut secara spontan. Spontan iki, Des. Mas Ya. iki sing gondrong iki apa? Biasanya abot iki temane. kalau saya ya emang agak berat sih. Emang style saya itu jarang ya dimiliki orang lain. Style saya itu lebih ke visualisasi puisi sebenarnya. Puisi. Mas seneng Sastra. puisi? Oh iya. Saya kisah ora Mas? Enggak bisa. Risa ya. Selain puisi, apa nih sing iso nggo referensi berkaryamu? Musik toh? Musik dong. Musik. Tapi kalau musik itu juga saya yang kalau mau nyari referensi lewat musik, saya lebih ke liriknya. Liriknya kan itu saya pelajari dari musik itu, dari suara menjadi sastra, tulis gitu, terus visual. Visualisasi puisi. Bener-bener nyeni iki, Des. Seni banget. Ini yang paling menggambarkan anak seni pada umumnya. Terus iki aku minta kok nih. Ya. Iki apa yang memprovokasi atau sing menarik seniman-seniman iki
kok bisa terjun dalam bidang seni itu? Oh, dari aku. Lah, Dari situ. Gimana tadi? apa yang memprovokasi atau yang menarik kok Kenapa tiba-tiba Kenapa saya iso ngono kok. Ya. Dari segi literasi dulu sih. Literasi. Seneng baca toh? Enggak, saya cerita dulu. Oh ya wis, cerita sih. Kan minat bacanya kan tahu sendiri. Iya. Terus kalau kan banyak ya anak-anak yang galau, pengen nulis-nulis puisi gitu. Nah, kebanyakan kan kalau puisi, kalau teman-teman tahu, itu kan susah banget artinya. Majir ini apa sih? Kata-katanya kok aneh gitu. Nah, terus supaya orang enak gitu loh bacanya, kenapa gak disisipin visualisasinya juga? Itu yang menyebabkan saya terjun ke visualisasi puisi. Karena selain itu saya juga suka sastra juga. Itu mulai suka itu dari kapan gitu? Gak tahu ya, dari udah lama banget ya. Suka sastra. Dari SMP. Cerita dulu ya. Jadi dari SMP itu saya sudah suka sastra. Saya sering nulis-nulis itu puisi. Bukan puisi Cina, puisi saya lebih ke sosial sebenarnya. Dari SMP udah kenal sosial gitu? Wah, Karena bapak berat saya banget, juga Mas. Berarti dari bapak ya bawaannya. Terus suatu saat gitu kan kelas. Pernah gak sih nyocokin tugas gitu yang diangkat gitu? Oh iya, yang muter gitu. Nah, suatu saat itu kan buku pelajaran saya itu kan ada tulisan-tulisan saya di belakang. Nah itu didapat orang yang rese. Terus sejak saat itu saya dibilang, oh ya gue alay lebih suka nulis-nulis gitu. Sejak saat itu saya trauma gitu. Padahal apa salahnya sih nulis gitu kan? Nggak ada salahnya. Terus semenjak SMA saya suka sejak membaca buku-buku puisi Pak Sapardi. Selain Pak Sapardi, inspirasinya itu dari mana lagi? W.S. Rendra dong. W.S. Rendra tahu nggak? Oh iya. Iya. Asal iya emang tahu. Ya tahu dikit. Ya udah mungkin itu sih yang memotivasi saya untuk terjun ke dunia visualisasi puisi supaya orang tuh suka sastra lagi gitu. Misinya lumayan mulia juga ini, ya. Mungkin itu sih. Itu idealisme apa ada tujuan lain, profit gitu? Duit lah. Duit ya. Terus terang sekali. Begini. Kalau ngomongin tujuan berkarya ya, baik profit maupun idealisme. Kalau lebih ke profit sih boleh-boleh aja. Tapi kalau dilandasi dengan idealisme, menurut saya kok gimana ya, agak sesuatu yang egois banget gitu saya. Semisal nih, saya punya klien gitu kan. Mas saya pengennya gambar ini harusnya gini. Tapi karena saya idealis, saya bilang, maaf mas, ini enggak sesuai dengan prinsip desain gitu. Padahal yang diminta klien itu enggak idealisme, tapi apa yang dia pengen. Menurut saya kalau lebih ke profit tapi didasari idealisme ya agak egois banget gitu. Kalau tujuannya idealis, boleh-boleh ada juga, tapi ya harus realistis lah. Ya nggak bisa makan nanti ya mas. Iya, realistis juga. Semisal kamu bilang kowar-kowar gitu kan, seni itu kan dari hati, nggak boleh diperjualbeliin. Padahal kalau laku juga senang juga, nggak realistis banget. Itu sih. Itu aja ya. Iya. Lanjut mas, apa mas? Gimana mas? Ulang mbak, nggak Kita denger ini mulu, mbak. Mas. Apa ini? Cerita tentang gimana kamu perjalanannya jadi seorang seniman nih, gimana lo mas? Kalau saya sih ya awalnya itu ya suka sama seni itu ya kan tadi juga buat bercerita gitu ya. Terus dengan seni itu juga saya bisa kayak membuat apa yang di dunia itu nggak ada sebenarnya. Kayak yang ada di dunia fantasi saya itu bisa saya wujudkan di situ gitu loh. Kayak ya buat bercerita lah kalau saya awalnya di situ. Karena ya saya jarang sih cerita sama kayak orang-orang itu. Jadi saya ceritanya lewat seni itu sendiri. Itu sih saya punya teman ya berarti. Aduh,
Soalnya teman-teman sekarang ember-ember Mas masalahnya Mas. Mending ceritanya kayak gitu Mas. Ya, bener juga sih Mas. Iya Nah, Mas. Sulit sekarang percaya sama orang Mas. jadi kalau Mas Denta ini ya langsung berkarya. Iya. Apa yang saya lagi pikirin, apa yang lagi saya senengin itu saya langsung ajar gitu aja Mbak. Oh ya, Itu. Mantap. siap Mas. Terus gimana nih Mbak Ken? Ya bagaimana Mbak Put? Perjalanan Mbak Ken jadi seorang seniman nih dari dulu kecil, Iya, gimana saya bisa ketemu dulu emang kebetulan dari kecil emang sudah suka gambar ya. Saya dulu lahir udah keluarnya megang pensil. ajaib ya Mbak? Betul. Enggak, jadi saya emang dari TK tuh sudah suka coret-coret itu, coret-coret tembok Iya. gitu ya begitu. Terus apa namanya orang tua Ken suaranya kurang Ken. Oh, halo, tes. Terus orang tua juga karena melihat saya suka gambar dari kecil itu akhirnya sempat dimasukin les juga untuk berapa tahun ya? Kayaknya kurang lebih 3 tahun waktu masih di Kaltim. Terus ya saya mulai serius sendiri itu kira-kira waktu SMA. Jadi waktu pertama kali pernah dapat komisian tuh waktu SMA. Itu akhirnya mulai serius di situ. Oh mulai ya, acuannya pas SMA itu ya? Betul. Begitu bertemu cuan, seperti Mas Yogo. Idealis. Terus nih, yang jadi pikiran saya ini gimana pendapat Mas Mbak ini dalam mengukur kesuksesan sebuah karya senimu itu gimana? Patokannya apa gimana gitunya? Kalau saya sendiri itu mengukur sukses itu bukan dari ya ada beberapa seniman yang emang mereka terpaku sama jumlah likes, kan sekarang era digital ya. Jadi ada yang misalnya likesku sedikit, gambarku jelek, sebenarnya padahal bukan itu kan. Kalau menurut saya itu suksesnya karya itu kalau karya itu tuh bisa mengajak penonton. Jadi dalam artian mengajak penonton untuk berpikir atau misalnya mengajak mereka untuk kayak ikut merasakan kesan yang ditampilkan di karya tersebut gitu. Itu dari saya sendiri sih. Kalau menurut saya karya seni itu bisa sukses juga ketika pesan yang disampaikan dalam karya itu bisa dirasakan juga orang-orang melihat. Jadi mereka bisa merasakan, oh ternyata ini karyanya kayak gini ya. Ntar bisa juga kan orang merasa, oh kok sama seperti apa yang saya rasakan. Dulu ketika pesan dalam karya itu sudah sampai, menurut saya itu karya yang sudah berhasil sih, menurut saya begitu. Kalau menurut Mas tujuan Yogo, berkarya orang-orang pasti beda-beda ya. Tapi kalau tujuan saya, itu saya merasa berhasil saat karya saya itu bisa menginspirasi orang lain. Semisal saya kan di visualisasi puisi kan. Nah, saat orang melihat karya saya, oh keren ya kalau sebuah puisi divisualisasikan. Saya pengen juga. Nah itu saya merasa berhasil. Berarti tiap-tiap kesuksesan masing-masing seniman tuh sangat berbeda-beda. Ya Mas Puput ya? Iya, subjektif. Berdasarkan sendiri-sendiri. Ya kan ini kan sebagai wujud kita mengekspresikan diri. Ya kan Mas? Ya enggak ya. Itu gambaran umumnya dulu ya. Sekarang yang secara personal deh. Dari Mas Denta dulu ini. Karya Gimana, apa? Bang? Temanya ini aneh. Gimana Bang? Nah, spontanitas dalam berkarya. Ini spontanitas ini gimana? Spontanitas itu bisa terjadi dalam ketika kita mencari ide buat berkarya ataupun saat kita berkarya itu sendiri. Kalau misalkan dalam mencari inspirasi untuk berkarya itu, spontanitas menurut saya itu ya apa yang kita lihat saat itu, apa yang ada di sekitar kita saat itu, sebenarnya bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk berkarya. Karena kadang orang-orang itu ada ya beberapa orang kalau memikirkan karyanya itu harus ada sesuatu yang eksplisit, ada sesuatu yang kecil, wah ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya gitu ya. Terlalu memikirkan makna yang terlalu tinggi-tinggi itu loh.
Padahal sebenarnya yang ada di sekitar kita, entah apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat itu bisa dijadikan inspirasi dalam berkarya. Kalau dalam proses berkarya sendiri, misalnya kita sudah berkarya, dalam perjalanan berkarya itu di tengah-tengah kita, wah kepikiran, sepertinya bagus deh kalau ditambah seperti ini. Itu kan spontan juga itu. Itu mungkin bisa, tapi itu kayak bisa bermata dua juga sih. Kadang spontan di tengah berkarya itu bisa menambah karya kita menjadi lebih baik. Kadang juga kalau yang saya alami ketika kita spontan juga itu buat karya kita itu dilihat makin wah aneh itu. Jadi ya kadang harus berhati-hati juga sih dalam spontan, saya begitu. Jadi spontan itu apakah termasuk males, Mas? Ya gimana ya? Spontan apakah termasuk males? Ini aja Mas, Masnya ini spontan ini muncul kapan gitu tepatnya? Ya spontan ya kapan saja. Seperti saya pernah itu ketika saya sedang ngobrol sama orang, terus ada orang ngomong tentang otak udang. Pernah dengar kan otak udang itu apa? Iya. Saya kepikiran apa otak udang. Terus saya kepikiran kalau misalnya ditambah kayak bumbu-bumbu gitu loh. Wah, jadi enak ini. Nah, itu saya visualisasikan dalam salah satu karya saya. Kepala orang itu terbelah, di dalamnya dimasukin bumbu, udang, mie, seperti itu sih. Jadi ya spontan aja ketika kita sedang ngobrol gitu, kadang kita bisa menemukan sesuatu yang dapat kita jadikan inspirasi untuk berkarya. Entah kita lagi ngobrol, kita berjalan kemana, itu spontannya seperti itu. Oke. Kan spontan kan katanya itu dadak kayak gitu ya. Nah, terus pengaruh dari perkembangan seni itu sendiri terhadap penciptaan karyanya Mas itu bertentangan atau gimana? Kalau spontan kan idenya itu kadang nggak direncanakan. Ya berpengaruh juga sih, soalnya kan spontan itu tergantung apa yang ada di sekitar kita juga kan. Kita melihat apa, kita merasakan apa. Jadi kalau perkembangan seni berubah ya kita akan mengikuti itu juga, saya mengikuti itu juga. Ketika saya melihat, wah kita misalnya lihat di Instagram, ada gambar ini, wah saya jadi kepikiran, spontan bikin gambar yang mungkin seperti itu, tapi kita tambahi lagi dengan sesuatu yang lain yang berbeda. Ya berpengaruh juga perkembangan seni saat ini itu dalam berkarya spontan itu, Mas. Seperti sih, Bang. Itu ya, Bang? Iya, Bang. Mas, mau nanya nih buat Mas Denta. Kira-kira tuh referensi pengaruhnya itu Mas dari mana ya dalam berseni? Referensi apa ini dalam gaya menggambar atau gimana? Kayak dapat pengaruh dari mana dalam berseni gitu? Mungkin orang atau film atau mungkin oleh panggilan gaib ngono. Ya seperti kata Mas Puput. Kalau saya sih dari apa saja yang saya lihat, Mbak. Seperti kayak dulu itu loh, misalnya pas kecil kita jalan-jalan keluar main ke lapangan, lihat awan, wah awan itu ternyata bentuknya mirip ini. Dulu saya menggambar juga seperti itu, saya melihat apa kok mirip ini, terus saya gambar. Saya mendengar orang ketika berbicara apa sesuatu yang menurut saya menarik dan bisa divisualisasikan, saya juga akan menjadikan itu sebagai inspirasi berkarya. Jadi apa saja yang bisa saya jadikan inspirasi akan saya jadikan inspirasi itu, Mbak. Nggak terpatok musik, film, apa itu saya nggak terpatok dengan itu. Apa saja saya mungkin bisa jadikan inspirasi dalam berkarya, seperti itu sih. Mas Denta orangnya universal sekali ya berarti. Iya, universal. Mas Denta, yang itu karyanya Mas Denta. Iya, yang itu karya saya kebetulan.
Itu ada penerapan spontanitasnya apa kayak itu? Oh, itu sih enggak ya, karena itu kan buat submit pameran ini, dan pameran ini sudah ditentukan kan temanya. Berarti nggak bisa apa bertentangan dengan temanya gitu. Gimana maksudnya, Mas? Kan katanya udah ada perencanaan gitu. Ya, kalau ini sih saya spontannya itu dalam proses berkaryanya ya. Prosesnya. Iya, bukan dalam pencarian idenya itu sendiri kan. Kalau idenya itu sudah ada temanya dari awal buat pameran ini. Jadi nggak mungkin spontan. Untuk ide saya menyesuaikan dengan tema yang pameran ini. Jadi spontanitas saya itu dalam proses berkaryanya itu, bukan mencari inspirasinya atau idenya itu. Menarik ya, Mas? Ya, seperti itulah, Mas. Bapak Ibu tahu Masnya ini terjun spontan? Kalau dia spontan. Gak tahu ya? Gak tahu, Mas. Kalau Bapak Ibu lihat ini gimana? Perasaannya bangga apa gimana Bapak Ibunya? Gak tahu saya, Mas. Gak tahu ya? Ya, enggak, Mas. Bapak Ibu saya cuma tahunya saya ke Semarang kuliah gitu aja, Mas. Tahunya kuliah tahu. Kuliah apa kuliah, Mas? Kuliah tahu. Menarik ya, menarik. Nanti kalau ada tambahan-tambahan bisa ditambah lagi, Mas. Iya. Lanjutnya ke Mbak Ken. Mbak Ken, ini temanya tentang ilustrasi cerita. Betul. Apa tahu ilustrasi cerita itu? Itu seperti judulnya sih ya. Jadi ilustrasi yang memang untuk menggambarkan sebuah cerita, sebuah keadaan, suasana, situasi tertentu gitu. Kira-kira Mbak Ken ini dapat inspirasi dari mana kalau untuk ilustrasi cerita? Kan biasanya harus ada kayak inspirasi gitu kan, Mbak. Iya, lihatnya, oh ini pengen dijadiin cerita nih, gimana tuh Mbak? Kalau saya berbanding terbalik sama Denta ya. Kalau saya lebih emang sebelum berkarya emang lebih ke planning dulu sih. Cuman kalau saya sendiri biasanya juga dapat inspirasi tuh dari fotografi. Jadi fotografinya tuh fotografi bisa kayak yang fotografi landscape atau tempat gitu kan. Nah, kalau misalnya saya nyarinya di Pinterest ya. Biasanya kalau saya lagi nyari gitu, pas menemukan foto yang saya suka, saya biasanya kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak membayangkan kejadian di dalam foto itu gitu loh. Maksudnya akhirnya saya tuangkan ke dalam gambar saya gitu. Tadi kalau Mbak Ken lewat foto ya? Betul. Kadang dari foto bisa, terus kalau misalnya dapat inspirasi dari misalnya ngelihat dari artis yang saya suka juga bisa juga. Tiba-tiba dapat semangat gitu. Terus topik dalam ilustrasi cerita itu yang sering diangkat Mbak Ken itu tentang apa? Kalau saya sendiri tuh tidak terpaku sama topik sih ya. Jadi saya lebih itu tadi lebih ke apa ya? Random aja gitu. Iya, random aja. Jadi tapi sebenarnya bukan random juga sih. Jadi kayak ya tadi kan saya menemukan kayak referensi dari fotografi atau misalnya saya melihat ada karya yang saya suka, terus saya kayak apa ya? Mungkin dari warnanya atau dari temanya, terus nanti saya aplikasikan ke karya sendiri gitu. Jadi nggak selalu ada topik tertentu yang saya angkat gitu. Jadi kalau Mbak Ken ini pokoknya yang klop sama Mbaknya. Iya betul. Tidak ada aturan kan? Kita kalau misalnya mau berkarya ya tinggal ini aja. Iya. Ini Mbak, kalau aku memposisikan sebagai orang awam ya, ilustrasi cerita itu kaitannya dengan menulis dan membaca itu gimana menurut Mbak Ken itu? Emang kalau kita lihat kebanyakan ilustrasi cerita itu emang kebanyakan itu dipakai untuk memvisualisasikan buku cerita, bisa buku cerita anak, buku bergambar gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri kan
zaman sekarang itu udah berkembang banget ilustrasi ya. Iya. Jadi tidak semerta-merta cuma dipakai untuk kayak jadi menjelaskan sebuah cerita gitu loh Mas. Jadi kayak buku nggak selalu terkait sama buku. Jadi ilustrasi itu bisa juga kayak dia berdiri sendiri sebagai karya tunggal. Jadi kayak karya tunggal yang menjelaskan potongan cerita atau gimana. Jadi nggak selalu terkait sama tulis menulis baca membaca gitu. Tergantung artisnya sendiri sih kalau kata saya. Ada lagi? Dari ilustrasi cerita, kan tiap ilustrator itu kan berbeda-beda. Lah itu gimana prosesnya Mbak Ken itu dalam eksplorasi berkarya itu sampai menemukan karakter atau style ilustrasinya itu sampai orang-orang kalau melihat karya ini, oh ini punya Mbak Ken. Kalau saya sendiri sih sebenarnya banyak itu ya kayak dapat apa istilahnya bukan termotivasi sih, lebih kayak dapat saya belajar banyak dari artis-artis yang saya suka. Terus kebetulan juga ada beberapa kartun yang saya suka juga, jadi kayak dari stylenya mereka tuh saya adaptasi, terus saya modifikasi sendiri, terus saya masuk kayak sesuaikan sama style saya gitu loh. Jadi biar lebih variasi gitu Mas. Terus orang-orang mungkin tahunya itu kan style saya kebetulan ini sedang ganti haluan. Ganti haluan. Iya, jadi awalnya emang saya kan lebih suka kayak warna-warna cerah gitu kan. Cerah, terus warna-warna palet yang pastel-pastel gitu. Terus saya ini akhir-akhir ini lagi senang yang horor-horor. Banting setir saya. Tapi kalau dalam proses berkarya itu sebenarnya sama aja sih. Jadi cuma mungkin perbedaannya cuma dari genrenya aja sih. Tapi kalau dari prosesnya masih sama seperti yang lama. Kalau ilustrasi cerita ya, kayak kita kan dulu dari SD aja ya, dari SD itu sama guru udah diajarin gambar gunung itu bentuknya kayak gini, Iya. sawah kayak gini. Gambar legend. Ya gunung 2, matahari 1. Terus itu ada apa? Kayak kita udah diarahkan itu secara bentuk seperti ini, seperti itu. Nah dari ilustrasinya Mbak Ken kan bentuknya kan nggak realis gitu kan, iya, karakternya gitu. Berarti dari pembentukan karakternya itu nggak tidak terpaku sama yang beneran gitu maksudnya. Gitu. Gimana ya? Kayak nggak terdoktrin gitu, harus realis, harus gitu bentukannya. Sebenarnya saya kalau realis sendiri tuh juga suka sih, cuma kalau menurut saya kan style realis kan orang banyak yang bisa ya, maksudnya kalau yang awam pun belajar realis tuh maksudnya mereka pasti bisa gitu loh. Yeah. Cuma yang uniknya, yang membuat sebuah karya itu uniknya itu ya dari style itu sendiri sih. Jadi kayak kemampuan artis itu untuk membuat style itu terlihat bagus, cuma maksudnya tidak harus terpaku sama yang realis gitu. Udah. Jadi seperti itu ya kalau Mbak Ken. Terus mari kita bertanya kepada Mas Yogo. Nah, Mas Yogo, ini kan temanya musik dan sastra. Sebelum itu tadi pertanyaanku loh, yang Yogo jahat itu apa? Aku lupa. Pertanyaan gitu. Apa sih jelas gitu? Aduh, ini privasi. Loh. Tapi iya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini
Cuma di sini doang nih spesial Cuma nih. di sini ya. Kita tahu kenapa? Oke, ini Jahat. Ini apa? Awalnya dulu tuh. Saya itu waktu kelas 3. Kelas 3 apa? SD. SMA lah. Kelas 3 SMA atau udah lulus SMA gitu, saya baru punya Instagram. Tapi suatu saat ada orang lah, rese lah. Kok banyak teman resemu? Iya. Teman-temanmu rese. Rese, Saya udah dia cuma bilang bilang tadi, gini, dia mengira aku kan anak nakal gitu. Terus bilang, jangan sama Yuko jahat, Yuko jahat. SMA iki segondrong lho. Belum lah, Belum. Lah, Tapi kok iso sering ketok ngomong. jahat nakal gitu. nggak tahu. Itu kan persepsi mereka. Gosipnya dari Mereka, mana? iya saya nggak tahu. Tanya mereka kalau itu. lanjutin dulu. Lanjut ceritanya nih. Ya, lanjut. Sampai mana tuh tadi? Nakal. Jadi nakal. saya sering dibilang Yuko jahat, terus biar dia puas kan. Saya ganti aja nama Instagram saya, Yuko jahat. Wis. Gitu awalnya sebenarnya. Terus malah sampai sekarang jadi nickname yang legenda. Saya malah berterima kasih sama dia. Itu awalnya. Itu Juga kok. awalannya ini ya negatif, tapi sama Mas Yogo diubah jadi positifnya aja. Tapi ibadah minggu lancar Lancar. toh. Jahat. toh. Alhamdulillah. Saya nggak jahat, baik orangnya. Nama Yo. doang. Seneng nyanyi Mas, nek ibadah minggu Mas. Ya iya, pasti ada nyanyi. Nyanyi toh. Nyanyi, otomatis seneng. Ceweknya ayu. Besok minggu loh, aja. Oh iya, iso ya. Boleh. Neng bawah toh. Apa neng Pati? Di sini Ini aja ya sing kita ya. di Pati aja. Pati aja ya. Pati aja. Wis iki Mbak. Besok Apa iki? minggu. Yo minggu. Tapi Ibadahnya jam 6. Pagi. yo. Tapi 6 pagi. Heeh. Ya, Karena bangun tidur itu kita harus berdoa dulu ibadah. iya, Ingat ibadah dulu. sih. Iya. Oh, Mas, Nanti jam siangannya ada roasting karya ini. Acara ketiga besok. Tidak apa-apa. Besok minggu ibadah lagi. Minta ampun. Ya. Tapi nggak minum toh, apa minum? Minum apa? Yo, jamu apa ngono. Yang biasa kecil itu. Ah, Ya udah. Tapi kalau minum ya tidak apa-apa. nggak apa-apa toh. Oh, nggak ada yang larang. Mas Raffi bawa tuh. Ya udah, yang masuk ini ke visualisasi. Dari referensinya itu dari sastra dan musik ya Mas. Betul. Betul. Itu piye Mas, kowe memaknainya iki? Seperti yang saya bilang dari awal tadi sih. Saya kan sebenarnya saya ingin mengulik sedikit dari pernyataan teman-teman tadi. Tadi kan ada yang bilang kalau inspirasi itu ada di mana-mana. Ah, ngene sapa iki? Setuju. Mas Denta. Mas Denta. Saya setuju. Lucu ya. Tapi mencari inspirasi itu enggak dicari, Mas. Menurut saya, inspirasi itu dipikir. Iya, iki, Kamu Mas. cari tapi enggak dipikir juga enggak nemu. Meh duel apa Mas? Gaskeo. Gaskeo. Semisal ada orang bilang, nggak bisa untuk inspirasi. Kalau nggak mikir juga nggak nemu. Terus ada orang yang bilang, aku pengen berkarya tapi nggak punya inspirasi nih. Itu kamu yang nggak mau berkarya atau kamu yang males? Itu menurut saya. Iya, Mas. ini terselubung ya, Mas. Aneh-aneh top iyo Mas. Dosenku iki aneh-aneh. Inspirasi kok dicari? Kan nggak hilang. Iki spontan iki nyambungnya emang tugas dosen iso loh Mas. Tugas iki aneh-aneh. Emang tugasnya apa, Bang? Piye Bang? Majas terus iki yo. Aja sopo Mas. Iki nyambung ora Mas majas karo visualisasiku seni karo sastra. Ada karena Ya, dalam betul. sastra itu banyak banget majasnya Mas. Kalau dari ya, SMA Mas? mempelajari bahasa Indonesia pasti diajarin sama majas, bener kan? Disuruh bikin puisi. Yo, bener. Iya. Benar, Mas. Ada majas banyak, hiperbola. Ini sih yang pakar majas. Aristotle. Aristotle iki opo? Paralelisme. Empirisme. Iki
Bahas nah, ayo balik. Nyambungin kok bae. Piye mau terakhir, Bang? Terakhir mau bahas apa kowe, Bang? Bahas kembali lagi ya, Bang. Yo. Tadi pertanyaannya apa? Aduh, aku lali yo. Lali yo. Oh, iku. Gue pancing terus kok. Yang pertama mau ki visualisasi ki pemaknaanmu gimana di referensimu kan sastra sama musik. Itu memaknainya gimana kamu? Karena ya yang saya bilang tadi inspirasi itu datang dari mana? Datang dari mana aja. Kalau ditanya makna visualisasi puisi itu luas banget. Pertama dari puisinya sendiri, dari sastranya sendiri yang seperti saya bilang awal tadi kan orang kalau baca puisi, anjir ini apa sih artinya? Kata-katanya belibet banget. Nah, terus ya itu, gara-gara itu saya kepikiran untuk memvisualisasikan puisi tersebut menjadi karya yang di detik gambarnya ini ya, apik ya, jelas gitu loh. Meskipun gambarnya juga stylenya surrealis. Yo tok. Iki loh, kan surrealis. Yo. Ki kowe penciptaanmu iki kan sesuai dengan sastra tadi puisi. Bentukannya kan wong awam ki ndelok iki apa kok puisine ngene, ilustrasine ngene iki, multi tafsir. Betul Kan? Setuju. Terus, kamu sebagai seniman yang menciptakan ini, ono harapan rak sing penikmat senine iki paham, kok opo iki kok ono garisene, bentuknya kok ngene, kepalane kok kosong, ono. Gak ada harapan. Ono harapan. Karena dalam berkarya seni ya ini jujur. Terus. Saya lebih suka begini, sebuah karya itu akan lebih hidup kalau tafsirannya banyak. Persepsi orangnya, persepsi dari penikmatnya itu macam-macam. Karena kalau sebuah karya saat kamu melihat tapi udah tahu, oh artinya gini, bosan nggak sih? Iya kan? Sama kayak musik juga. Kenapa musik-musik zaman dulu itu abadi banget? Karena persepsi mereka banyak. Persepsi mereka tuh nggak berhenti gitu. Saya juga kadang sering, Mas, ini gambarmu foto artinya. Sering. Saya tuh malah sedih gitu. Karena saya pengennya itu, karena saya itu dipersepsiin orang. Jadi persepsinya macam-macam. Berarti nggak usah tanya, Mas ya, biar sananya mikir sendiri. Kadang kalau ditanya itu malah sedih. Males sama Mas ya. Males lah. Anjir udah bikin susah-susah. Yo. Dia nanya artinya lagi. Mending nggak usah. Pas nggawe iku ora ono niatan gawe ngono ya, Mas. Nggak ada sebenarnya. Ora ono makna-maknane ya, Mas. Sebenarnya saya juga bingung. Lukisan Mona Lisa. Tahu? Ya. Bagaimana kalau semisal Leonardo da Vinci asal menggambar aja nggak ada artinya? Yo gabut. Tapi kok diperdebatkan ya? Spontan gue, Mas. Itu sebenarnya yang saya pengenkan. Banyak macam-macam persepsinya, multi tafsir. Bener yang dikatakan Bang Kuku. Yondes. Jangan mau takut. Mas apa iki, Des? Oh, mau ki nyambungne, Des. Walah diungkit maneh. Iya ki. Ya multi tafsir ya. Nyambung meng spontan iki mau. Spontan ya takon iki to. Nyambung dosenku neh. Dosenku ki ngajar apa? Dosenmu. Dosenku bae. Bukan dosen kita. Ya, dosenku bae. Gitu. Ngajar poster, Mas. Iya. Ada mata kuliah poster? Ono, Mas. Maten. Wah. Hebat, Mas. Tugas keren tak garapi, Mas. Kok iya teman sih gitu, Mas? Iki request ya. Digoleke poster lomba kon melu iki ya. Is ono syaratnya ditambahin kon sogi majas iki. Style WPAP, Mas. Termasuk Majas Prastoto tadi. Yo, Majas Prastoto iki mau. WPAP itu kan hasil karya orang Indonesia, Mas. Dia mungkin lokal pride, Mas. Itu poster yang poster lombanya itu buat aja sendiri. Mas. Poster iki kan nek wong awam delok, oh iya maksudnya iki lah nek iku tambahi Majas kuwi, tambahi WPAP kuwi, tambahi aliran seni iki ono surrealisme, ono abstrak, ono iki sing maca poster iki ngerti apa ora? Mungkin dosennya Bang Puput ini punya metode yang lain ya, Mas, dari dosen lain gitu loh. Yang mungkin dia pengen menciptakan sebuah
aliran baru dalam berposter ya bisa jadi ya Mas Ego ya. Bisa jadi karena banyak Gateli ya Mas. Iya. kan subjektif kan. Iya. Mungkin dosennya Mas Puput ini punya visi gitu loh, visioner. Ingin Visioner. Ngomong-ngomong beliau dalam berkarya punya bahasa rupa nggak sih? Edan Mas, Wimba Mas apa Mas? Wimba Mas. oh Bahasa rupanya apa aja Mas? Kan dedes sono. Terus sing gawe iki Borobudur sapa jenenge? Oh, jadi ada unsur sejarahnya gitu ya, Mas? Wah, edan loh. Berarti kayak fenomena gitu ya? Fenomena iki Ada nggak? yo masuk bahasa Ada. rupa iki mau. Masuk bahasa rupanya? Yo, Konsepnya gimana, Mas? Hah? Konsep. Konsep. kok aku udah di pemateri iki. Sing lakoni aku iki. Gak apa-apa Mas, sampean sing mulai kok. Tukaran. Aku wedi Des nek ono dosene Des. enggak. Ono ora Mas Raffi? Aman. Kita sharing-sharing aja Mas di sini Mas. Santai aja. Ojo Des. Kita sekarang ngobrol santai. Ki mau iki Itu tadi. Tekan di itu Bang. poster nyambunge iki mung bahasa rupa. Contohnya iki Candi Arca ono relief. Oh, Eh, ada kuda-kudaan gitu. ono kuda-kudaane Kuda apa Mas? Victor Mas. Udah Victor itu apa ya? Kok saya baru dengar itu Mas? Soalnya Mas, Kowe kudu ngecek Des Instagramnya SRB Des. Instagramnya apa Mas kalau boleh tahu saya Mas? Apa Mas topik aku lali Mas? Seru Terus Beach. 18. Yo. Ya nanti saya cek coba Mas. Iku Adminnya nonton nggak nih? Adminnya nonton nggak? adminnya orang mangkat ya. Adminnya nonton nih. Salam admin. Iki Admin mau. diberikan salam. Nanti mau poster ya. Main bahas posternya apa pindah videografi ki Mas? Ya ra ngerti toh wong bahasanku, Bu. Bu selak kok. Aduh. Tadi. Iki bahas kowe ya Mas. Lah iya. Wah. Aduh bahaya iki. Oh ya iki. Potong gaji. Balik pengisi ya, mengkuasi. Aku. Kan visualisasi mungkin aneh-aneh. Ono simbolis iki gesture ono sing wong jungkir-jungkir, ono sing wong tangane ngene to, ono kok ono taneman-taneman iki meh dodolan taneman apa piye? Ki Hanif dodolan no, Mas. Ki maksudnya piye ke Mas memaknaine iki Mas? Ya karena awalnya ya dari puisi-puisi itu tadi sebenarnya. Ono sambung-sambungane. Wah, ada. Puisi. Ada. Edan Mas. Semisal, Oke, Mas. pernah nggak sih dengan semisal ada puisi yang gimana ya? Aku kok lupa ya. Sing materi no Mas. Piye ki Mas? Semisal ada puisi yang kayak puisinya Pak Sapardi itu yang Apa? hujan di bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni itu. Coba wacake. Penggalan-penggalan. Oh, ini aja puisi ini aja. Aku ingin, itu puisi dari Pak Sapardi. Ya. Kata-katanya gini, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak terucap, dengan apa ya gitu, lupa gitu. Dengan api yang menjadikannya abu. Nah itu kan aneh, lo mencintai dengan sederhana kok ada hubungannya sama api sama abu. Yo gitu ya. Nah saya juga dalam membuat karya juga seperti itu. Asal aja apa yang ada di puisi itu. Ya kan ada kata mencintai. Saya bikin aja orang yang lebih cinta gitu. Terus ada api, berapi-api, ada kayu. Itu mengibaratkan kayu yang dibakar api, jadi cintanya hancur, ya anjir. Seperti itu proses kreatifnya. Aku meh takon sing taneman ki piye, Mas. Aku delok Instagrammu ki oke tanaman-tanaman iki. Tanaman itu, saya tuh dulu suka gambar tanaman. Karena gambar apa aja kalau dikasih tanaman, Ketok ijo. Ketok ijo. Kelihatan hidup gitu loh. Seperti itu. Jadi asal saya kasih aja. Penjelasan sing ketok nyenine ngono, Mas. Enggak Sing ada. seperti itu tok. Enggak kepikiran wong. Enggak Siapa pikiran. enggak masih tahu mau nanya ini kok. Ya mbok tanemane iki tanemane opo jenenge iki kok opo Tanamannya ngono. banyak. Saya paling suka gambar tanaman semacam monstera gitu. Tahu enggak? Enggak ngerti aku. Ya enggak tahu ya. Udah. Aku orang awam kok. Ipakare orang mangkat tok, Mas Hanif. Udah itu sih. Tuh tok. Takon wae, takon terus. Tak barbar. Mas Denta pengen tak takoni ra. Apa meh bahas mau sing di Candi Neneh meh dibahas nih. Terserah Mas. Aku mikir iki spontane iki nyambunge mengono, Mas. Oh, Tak pikir iki dosen iki spontan ono kepikiran, cep ih. Candi iki iso mlebu poster, Mas. Wah. Iki piye, Mas?
Unik sekali ya, Mas. Pandanganmu piye sing sebagai pakar poster sebagai pakar spontanitas iki piye, Mas? Pakar poster. Menurut penelitianmu iki awang-awanganmu apa dosen iki ngono, Mas? Mungkin gini ya, dosen Mas Bang Wawon ini Yes. dia pengen menciptakan sebuah aliran baru dalam dunia perposteran gitu loh, yang mengangkat kebudayaan di Indonesia gitu loh, secara sejarahnya dengan apapun yang Indonesia dibuat gitu loh. Kayak kan tadi katanya WPAP itu kan itu kan buatan orang Indonesia juga. Mungkin dia cinta tanah air dengan ditunjukkan melalui desain poster itu sendiri, Mas. Halo, Mas. Kenapa, Mas? Anda kurang setuju dengan dosen atau gimana ini, Mas? Kok kelihatannya dari tadi gitu terus ya? Aku njaluk warai to, Mas, ki aliran spontanmu gitu ya, Mas. Ya, Anda spontan Dalam aja dong, Mas. mengaliri ki kuliah-kuliah ki aku mumet, Mas. Kok mumet, Mas? Curhat Mumet nih. Mas, karena tidak mumet. MC-nya curhat nih. Mas. Mumet, Mas. Harus itu, Mas. Oke. Oh iya, Ketiga artis sudah memaparkan yo iki pikiran-pikirannya piye. Kalau sekarang ya masuk sesi tanya jawab dari audiens. untuk audiens. Jika ada unek-unek atau pikiran gitu, Mas Denta siap menjawab. Mas Yogo juga, Mbak Ken nggak usah ya. Saya ngilang Mbak Ken aja. ya. Terima kasih semua. Enggak lah. Ya, Des, metakon tak, Des? Ayo, apakah ada pertanyaan? Mau izin bertanya boleh? Halo. Apakah suara saya terdengar? Halo, halo. Hadirin yang mau bertanya, silakan. Iya, silakan. Sepertinya ada pertanyaan buat saya. Namanya saya sendiri. Ya, nanya. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, aku mau nanya nih. Ya udah, tanya apa? Oke. Mbak Ken kan ilustrasi cerita. Kan berarti ceritanya itu seperti membentuk runtunan ini dong, Mbak. Kayak runtunan adegan-adegan. Bersambung gitu? Ya. Nah, terus kan dalam majas itu kan ada yang namanya pluralisme. Wah, berat. Itu apakah termasuk, Mbak? Seperti itu. Kalau ngomongin soal majas berat nih ya, bukan bidang saya nih. Ini ahli majasnya nih ya. Enggak, tapi kalau misalnya saya sendiri sih, kalau misalnya yang saling berkesinambungan itu kan lebih ke arah itu ya, kayak ilustrasi buku gitu tadi kan, kayak balik-balik yang tadi kan. Kalau saya sendiri itu lebih suka menggambar ilustrasi cerita itu yang tunggal. Jadi kayak satu karya aja itu dia kayak menggambarkan potongan adegan, suasana gitu. Jadi apa ya? Bukan yang kayak berkelanjutan gitu loh, Mbak. Jadi seperti itu. Iya. Berarti cuma satu doang gitu aja, Mbak. Tok kayak. Iya, capek, Mbak, kalau bikin yang banyak. Iya. Soalnya kan biasanya ada gitu ya, Mbak. Iya, yang, betul. Wah, langsung bikin kayak komik-komik cerita-cerita. Oh iya, kalau misalnya ada orang-orang baru nanya tuh kan, kamu nggak bikin komik? Iya, bikin webtoon. Itu salah satu tekanan juga ya. Tekanan. Nah, bagaimana Mas Puput? Apakah hadirin ada yang mau bertanya ini? Ini Mas Yogo siap toh, ada yang nanya nih, Mas. Gimana pertanyaannya, Mas Puput? Itu, Mas, dalam memvisualisasikan puisi, itu Mas itu pernah salah apa enggak?
nggak sesuai dengan isi dari puisi itu. Sebelumnya maaf, saya pakai teman saya dulu. Baterai saya habis. Temennya ini rese apa enggak, Mas? Banget, Mas. Banget ya? Aduh. Gimana? Jadi pertanyaannya kan apakah pernah salah dalam memvisualisasikan puisi? Karena dalam puisi sendiri ya, itu kan maknanya banyak, multitafsir. Nah, saya menciptakan sebuah visualisasi puisi, itu menurut tafsir saya sendiri. Ya. Jadi menurut saya benar. Menurut saya nggak pernah salah. Nggak pernah salah ya? Nggak pernah. Tapi menurut pembaca, kalau menurut dia salah ya nggak apa-apa, kan persepsinya beda. Ya. Seperti itu mungkin. Benar salah ini sesuatu yang relatif lah. Bisa benar, bisa salah. Lah Mas ini persepsi masing-masing. Mas senang bikin puisi? Saya suka bikin puisi, tapi malu Malu gimana, Mas? Malu karena kadang tuh malu gitu, anjir, kalau udah nulis gitu kan pede. Dibaca ulang, aduh malu. Makanya saya selipkan ke dalam lukisan. Sebenarnya lukisan-lukisan saya itu puisi sebenarnya. Karena kemaluan saya. Wah, kemaluan gimana ini, Mas? Kemaluan saya untuk ambigu, Mas. membuat puisi, makanya saya bikin visualisasi puisi. Aduh. Saya bikin lukisan aja. Seperti itu. Saya malu ya, Mas. Ya, saya juga malu, Mas. Apalagi saya, Mas. Aduh. Berarti Mas Yogo ini itu lebih mengekspresikan diri gitu ya, Mas. Bukan nggak peduli gimana orang nanti mandang, pokoknya yang penting saya ekspresikan sesuai apa yang saya bayangkan gitu ya, Mas. Itu seperti pertanyaan tadi ya, tujuan berkarya ya, profit atau idealisme. Ada saatnya di mana profit, ada di mana saatnya idealisme. Dan semuanya itu harus balance, tahu tempatnya. Dan kalau saat idealisme, saya emang nggak peduli sama pendapat orang lain, karena itu puisi saya yang saya bikin lukisan sendiri. Dan saya pengen orang lain yang mempersepsikannya. Begitu. Tak gitu, wae. Mas Denta nggak ada yang tanya ini, nggak ada yang tertarik sama spontanitas. Nah, tengah sepi. Ada pertanyaan lain mungkin? Ayo Des, takon Des. Pertanyaan lain. Sepi ya? Iya. Halo Kak. Ini dari co-hostnya sendiri sebenarnya pengen bertanya banyak nih soal teman-teman semua. Oh, ini ada Mas Alfiki. Nah, ini. Oh, bertanya nih. Halo, apakah suara? Mau bertanya sama siapa, Mas Alfiki? Ditulis di kolom chat. Nah, untuk Mas Denta. Wah, untuk Mas Denta tertarik nih. Mas Denta siap-siap. Yo. Ngenteni Mas, sabar. Disiapke sik, maca buku sik. Googling sih. Mas Vicky ini juga gondrong loh, Mas. Tapi anak iki baik, ora jahat ana. Soto, Mas. Saya tulis nama saya Yoga Jahat itu karena saya nggak pengen sombong, Mas. Biasanya orang jahat kan malu gitu. Oh iya saya. Kalau saya nggak langsung iya saja. Membuktikan kalau saya nggak sombong. Sik Mas, lagi ngetik Mas Alfiki. Mas Mbak iki kelak apa ora? Kelak sadar dari panitia wis sih Mas sebenarnya. Ah iya iki panitiane payah iki lho. Ya belum disediakan minum ya. Tenggorokan. Mosok enggak dikei minum. Iki metu iki, sik tak pocoke. Pak, ini kan kalian bertiga berbeda dalam style. Salah Mas, sorry. Ya Mas Alfiki, dalam membuat karya seni ini dengan spontan, apakah ada persiapan khusus atau ini memang spontan, Mas? Kalau saya sendiri ya,
Iya, saya nggak ada persiapan khusus sama sekali sih, Mas. Ya namanya juga spontan kan ya. Spontan Spontan Ya langsung ngajar gitu aja loh, Mas. Misalnya kayak tadi yang saya bilang gitu loh, kita lagi ngobrol apa-apa gitu kan, terus mungkin ada celetukan 1-2 kata yang menarik gitu, bisa dijadikan inspirasi, ya langsung hajar aja gitu loh, Mas. Gak ada persiapan khusus, ritual khusus itu gak ada sih bagi saya sih. Itu ya. Ribet Mas itu, Mas. Langsung hajar aja lah, Mas. Aku nanya ya Mas Dinda ya. Tadi kan Masnya bilang kalau spontan itu langsung aja. Tapi kok bilang butuh ide? Tadi? Berarti butuh inspirasi dong. Berarti nggak spontan dong. Wah, piye ki ngajak gelut ki, Mas. Ayo dibuka sesi debat. Kenapa butuh inspirasi kalau bisa spontan? Berarti kalau butuh inspirasi nggak spontan dong? Bingung kayak Mas. Iya kayak Mas. Ya semua itu ya pasti. Jawab Mas. Kalau mau bikin sesuatu kan pasti butuh dasarnya kan ya. Kayak bikin rumah ya butuh fondasi kan. Saat spontannya kita bikin rumah ya kita butuh fondasi juga kan. Ya seperti itu. Kita mau berkarya ya pasti ada ide juga. Ide dasarnya itu ada. Spontan dari saya itu bagaimana saya mendapatkan ide itu loh. Saya mendapatkan ide itu spontan dari apa yang saya dengar saat itu, apa yang saya lihat saat itu kan spontan. Spontannya itu bagaimana saya mendapatkan idenya itu loh. Bagaimana saya mendapatkan berarti dalam proses berkaryanya itu beda sendiri lagi. Iya. Spontan itu cuma dari pencarian idenya itu. Iya, dari apa yang saya lihat saat itu, yang tiba-tiba datang gitu loh. Nggak dipikir mumet. Wah, ide apa ya? Apa ya? Enggak. Mungkin dari obrolan ini ada yang menarik. Wah, bisa dijadikan ide itu kan datang secara langsung, secara tiba-tiba gitu loh. Begitu Mas Yogo. Amin. Terus. Amin. Ini Masnya ya, mau tak tanya lagi. Spontan. Saya terus ya. Apa pernah mengalami perjalanan spiritual menembus waktu apa gimana gitu Mas? Aduh. Spontan apa enggak Mas itu Mas? Gimana tuh Mas? Saya pernah mengalami. Ya itu dalam mendapatkan ide karya itu penciptaannya. Saya tiba-tiba kerasukan apa gimana pindah dimensi gitu Mas? Enggak sih Mas, selama ini saya alami ya spontan itu yang ringan-ringan aja. Ringan ya Mas? Iya Mas, dari apa yang saya lihat di sekitar saya, apa yang saya dengar dari sekitar saya gitu aja. Enggak sampai yang menembus batas alam gitu Mas. Ya Mas. Maaf saya belum sampai situ Mas. Siap Mas. Mungkin itu lain kali bisa undang Bapak Solehwati, mungkin bisa itu Mas. Kenal Mas sama Solehwati Mas? Enggak Mas, mungkin kalau Soleh doang saya tahu. Cukup ya Mas? Iya cukup Mas. Mbak Putri ini ada yang tanya lagi, coba baca. Siapa nih yang tanya? Oh nih ada yang tanya nih. Untuk bertiga nih ya, Kak, ini kan kalian bertiga berbeda dalam style dalam berkarya. Jika semisal teman-teman collab, apakah ada pemikiran seperti itu? Wah. Nah, terus tunggu dulu nih ya sudah lanjutannya. Terus kemudian bagaimana caranya seniman itu membagi waktu dalam berkarya seni, urusan rumah, dan kemudian membagi waktu dengan hal lain kayak kerja, atau ada tips-tips khusus nggak buat para seniman-seniman muda? Ini kan sudah berpengalaman. Bisa berbagi pengalamannya. Yang tadi collab dulu pas itu. Iya, yang collab dulu. Tanya yang mana? Gas kan? Gas gitu. Kalau collab ya mungkin ya bisa-bisa aja ya dari kita bertiga. Tinggal aja ya. Waktunya ini Pak dari spontan tadi Mas. Nah ini. Ya spontan bisa aja. Datangnya lewat puisi ya Mas. Puisi spontan. Iya. Mungkin Mas Yogo langsung spontan saya. Spontan. Terus Mbak Ken langsung menggambar kayak gitu. Itu termasuk spontanitas. Bisa. Yo, lah. Terus gimana itu yang tips misal untuk membagi waktu, memanage waktu untuk urusan rumah, kemudian bagi waktu hal-hal seperti kerja, kuliah gitu ya. Ada tips khusus enggak buat para seniman muda? Saya mencoba jawab dikit ya.
Iya. Caranya membagi waktu. Gini, saya kasih tahu saya dulu. Saya itu kenapa tiap hari bergambar? Karena tiap hari itu saya nggak tahu harus ngapain. Nggak tahu harus ngapain. Karena pekerjaan saya itu biasanya sore, jadi saya isi. Karena setiap orang kan hidupnya masing-masing ya, beda-beda jadwal hidupnya. Ya pinter-pintermu aja gitu, pinter-pintermu aja. Cuma ya meskipun waktu banyak tapi pengen berkarya, saya saranin cari pemicu. Pemicu kenapa sih aku harus berkarya? Semisal kayak scroll Instagram gitu, lihat, wah ada karya bagus nih, kok aku jadi pengen gini ya. Nah pasti kan ada rangsangan tuh, pengen gambar tuh. Nah mungkin itu sih, cari pemicu. Kalau urusan mengatur waktu mungkin ya nggak tahu saya. Karena setiap orang beda-beda. Mungkin itu biar produktif berkarya, cari pemicu. Kenapa kamu berkarya? Mungkin ada tambahan dari teman-teman sih. Kalau dari saya sendiri jujur untuk mengatur waktu juga masih susah ya, karena jujur semester ini tuh lagi bener-bener keteteran banget. Terus saya sendiri juga anak sulung, jadi harus bantu-bantu rumah. Biasalah. Terus jadi saya sendiri sih kalau berkarya itu nggak harus memaksakan, jadi kayak hari ini harus jadi gitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri itu paling nggak minimal sehari itu sempatkan waktu sedikit lah untuk jadi kayak untuk menyicil. Jadi tidak harus kamu maksa hari ini harus produktif, harus selesai satu karya gitu. Jadi sesuaikan sama situasi sama kondisi juga, jangan dipaksakan. Jadi bisa nyicil juga. Jadi nggak perlu langsung harus jadi satu karya dalam satu hari gitu. Kalau saya sih begitu. Ayo Mas Dinta bagaimana? Kalau saya ya kalau masalah membagi waktu juga masih susah sih sebenarnya. Kuliah masih aduh. Kalau antara kuliah atau berkarya itu masih susah sih untuk membagi waktunya. Tapi kalau dalam proses berkarya mungkin salah satu yang penting itu ya bagi saya mood sih. Saya kalau berkarya soalnya mood-moodan banget. Kalau lagi mood ya bisa mempengaruhi hasil lah. Mood itu bagi saya. Kalau moodnya lagi bagus ya hasilnya ikutan bagus. Kalau lagi jelek ya tahulah gambarnya kayak apa gitu loh. Jadi ya gimana kita mencari mood kita aja gitu loh. Mungkin dengan sambil mendengarkan musik atau apa gitu. Kalau membagi waktu sih saya masih susah ya sampai sekarang. Itu masih jadi PR saya juga sih sebenarnya. Gimana cara membagi waktu yang baik gitu sih. Loh Mas, spontanmu iki ora iso digawa nggo bagi waktu to Mas? Ya sebenarnya bisa Mas, tapi enggak gimana ya. Ntar kelihatannya gimana gitu. Kadang hidup terlalu spontan itu juga tidak baik ya Mas ya. Iya. Dan berarti Mas Dinta ini kadang-kadang tidak spontan juga. Iya. Iya, kondisional aja. Kondisional betul. Nah, spontannya itu buat berkarya lah. udah lama kita ya bincang-bincang ya. iya kan. Nggak ada yang tanya lagi. Ayo kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, udah lama, udah bosan sama Mas Dinta juga. Bahasnya muter-muter. Iya. Oh, ada yang nambah. Enggak, itu Vicky tadi. Iya nih satu lagi nih Mas. Oh ya. Ayo dibacakan. Mancing-mancing iki Des, takone Des. Mancing. Ada pertanyaan lagi. Apa tanggapan kalian tentang orang yang meremehkan karya kalian? Wow. Seperti contohnya ini, alah cuma gambar gini kok dibuat ribet. Iya tuh. Bagaimana ya kan? Karena mereka nggak tahu proses kreatifnya kayak gimana. Coba kalau mereka tahu, Iya, pasti nggak bakal bilang gitu. Mereka nggak tahu kita sebenarnya sebelum bisa seperti ini kan kita menghabiskan banyak waktu untuk latihan. Terus prosesnya kan juga untuk menyempurnakan karya kita supaya jadi matang itu kan tidak sebentar. Sebenarnya gini, saya kan dulu realis kan, aliran saya, lukis wajah gitu. Iya. Dan sekarang bukannya sombong ya, saya bisa menggambar itu 1 jam itu bisa
sekitar 3 lukisan realis. Kenapa saya sekarang bisa gambar seperti itu di titik ini? Karena prosesnya yang lama dari tahun-tahun sebelumnya. Yang teman-teman lihat tuh hasilnya, bukan prosesnya. Makanya orang yang bilang, cuma gambar gini doang, itu yang mereka lihat tuh hasilnya, bukan prosesnya kenapa saya bisa seperti ini. Gitu. Mas Vicky. Kalau Mas Dinda sendiri gimana? Mungkin gini ya Mas Vicky ya, kalau ada yang bilang, alah gambar ngene tok, ngopo? Gambar ode. Jabi wae. Alah wis opo komentar kono ngono wae. Wis. Gak apa-apa Mas, spontan ayo keluarkan semuanya. Ya ini spontan lagi Mas. Iya, tadi saya setuju sih sama Mas Hugo tadi kan, emang mereka tidak melihat. Setuju aja ya. Enggak, memang mereka kan tidak melihat prosesnya di belakang kan, padahal kita juga mengembangkan style supaya terlihat matang itu kan perlu waktu yang lama, jadi enggak. Bukan dalam artian kita kayak belajar semalam jadi itu kan enggak. Saya ada sedikit ilustrasi sih buat pertanyaan gini. Ada seorang teknisi pilot, servis pilot gitu loh. Dia diminta untuk membetulkan pesawat. Nah, waktu dibetulkan, itu cuma 10 menit. 10 menit udah selesai dan ditagih. Dan minta tagihan bayarnya segini Mas. Tapi yang punya pesawat lah, mahal amat Mas, cuma 10 menit tuh bayarnya segini. Padahal kenapa dia bisa mengerjakan sesuatu yang itu cuma 10 menit, karena proses dia belajar selama bertahun-tahun. Enggak mungkin juga kan semalam 10 menit tidak bisa. Mungkin seperti itu sih. Itu tadi nyambung sama ini, ada pertanyaan lagi. Itu cara menentukan harga tadi. Harga karya semesta, karya yang ingin dijual. Wah. Itu kadang artis-artis muda itu sekarang kalau mau ke komisi itu kan takut ya, mereka takut kayak aku pasang harga kemahalan nggak ya, padahal sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya juga sudah cocok gitu loh. Ada juga yang kadang suka ribut, kamu memasang harga di bawah harga pasar gitu misalnya kan, padahal dia masang harga segitu karena emang dia merasa belum pede gitu loh Mas. Jadi kalau saran saya sih untuk yang pertama kali buka itu pasang harga yang standar dulu lah, maksudnya tidak kemahalan, tidak kemurahan juga, jadi kayak masih standar pasar gitu Mas. Jadi enggak tapi jangan sampai kerendahan juga kan, kita juga balik lagi tadi kan kita kan harus menghargai proses kita tadi di belakang itu kan Mas. Jadi nanti kalau misalnya sudah meyakinkan, maksudnya klien sudah dapat klien itu kan nanti pelan-pelan bisa dinaikkan gitu. Kalau saya sih dulu begitu. Mas Dinta, hargamu piye Mas? Spontan ngono. Spontan Mas. Saya setuju sama Mbak Ken tadi gitu ya, mungkin harus dipertimbangkan juga prosesnya kita itu loh, buat belajar sampai alat-alatnya nggak mahal, iya. Murah loh Mas. Kan butuh modal juga itu tadi buat beli alat-alatnya, itu mungkin bisa dipertimbangkan juga seperti itu ya Mbak Ken ya. Ya saya kurang lebih seperti itu sih Mas. Mas Yogo juga setuju. Sama sih. Sama ya. Lah aku yang pengen jawab belum dijawab kok. Golek to sing liyane Mas. Loh, tapi ada loh seniman yang dia ngasih harga tuh mut-mutan. Lihat-lihat orangnya dulu. Kalau dikira orangnya atas dimahalin. Tapi kalau kelihatan orang yang kurang gitu dimurahin. Itu sebenarnya kalau menentukan harga itu juga nggak ada kayak aturan yang benar-benar kayak harus ini sih. Memang sebenarnya tergantung artisnya sendiri kan. Gak ada patokannya. Nggak ada patokan. Itu termasuk spontan. Spontan banget Mas. Ini bincang-bincangnya temanya spontan gitu ya Mas ya. Iya. Oh betul. Mau mengajarkan ilmu spontan di sini ya. Wah. Iya, ajar ya. Yuk. Wah, ono sing setuju Mas. Juga gitu. Saya juga gitu spontan Mas. Ya,
Saya rasa sudah cukup ya kawan-kawan semua. Ini pematerinya juga sudah aus, belum dikasih minum. Ya ini buat apa? Wah, ada foto bersama. Kawan-kawan boleh mengaktifkan video call-nya. Ayo, Kita foto videonya bersama, bisa kawan. diaktifkan. Mohon videonya diaktifkan karena kita akan melakukan foto bersama. Foto bersama, Des. Oke. Mushroom. Domo. Des, ayo Des. Yondes. Mas Faisal. Wah, gak bisa on game. Let's go, Ya kawan-kawan. pakai apa? Pakai emot. Pakai emot. Wah, Mas Ferry sudah siap. Ditopo gini. 1, 2, 3. Udah ya. Ya, sudah. Boleh dimatikan lagi kameranya. Jangan. Oh ya, buat besok ada acara lagi, posting karya hari ketiga. Jam berapa Mas Raffi? Jam 9. Bisa jam 9. Linknya Jangan masih lupa. sama Mas Raffi? Masih sama, tapi jangan datang jam 7. Jam 9 aja. Jam 9. Joinnya jam 9 saja. Komedi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk hadir. Nonton bincang-bincang nggak jelas gini. Spontan-spontan. Konsep-konsep. Ya, santai. Kita ngobrolnya santai aja. Ya. Saya apa Mbak Putri yang mau menutup acara? Oh, boleh, Mas. Baca hamdalah. Baca hamdalah. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin. Oh iya. Wah, Mas Yogo gimana? Mas Yogo. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Tuhan bersama Hari kita ini. ya Mas Yogo. Jangan bersentuhan Mas Yogo. Astagfirullah. Insya Allah. Kita jalan bareng ya. Baik. Peserta boleh meninggalkan Zoom. Tunggu. Apa? Kita kan belum penutup. Oh iya, belum ditutup. Oh, Ntar iya. jangan keluar dulu. Ya. Hari ini berakhir acara hari kedua Artista pameran monokular. Saya Put. Saya juga Put. Nah. Terima kasih telah menyaksikan Put Show. Show.